Siapkan mental para sedulur semua. Cukup 5 menit sedulur bakal ngeliat yang namanya hantu atau jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Jadi untuk pada konten kali ini ada yang spesial ya. Spesialnya sih bukan kita bagi-bagi gitu, tapi maksudnya ini kan banyak para subbreaker yang nanya, Cak bagaimana cara buka mata batin katanya, Cak bagaimana cara melihara hantu katanya. Nah jadi untuk konten kali ini kita akan membuat yang tanpa amalan, tanpa ritual, tanpa apa-apa, intinya langsung ke lokasi gitu ya. Jadi sedulur bisa dicoba langsung. Saya jamin insya Allah cukup 5 menit sedulur bakal ngeliat yang namanya hantu atau jin. Tapi ini pertanyaan saya, sedulur berani nggak gitu untuk buktiin? Karena insya Allah saya jamin 5 menit sedulur bakal ngelihat apa yang namanya jin. Wujudnya tuh kayak apa gitu, kayak postur tubuhnya gimana, wujudnya seperti apa gitu. Karena banyak banget yang penasaran sih kayaknya. Banyak nanya, Cak bagaimana cara ngelihat hantu katanya, Cak bagaimana cara ngelihat makhluk gaib katanya. Sekarang akan kita babar. Insya Allah cukup 5 menit sedulur bakalan ngelihat yang namanya makhluk halus. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita doa-doa terlebih dahulu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan saya, para sedulur semua yang nonton, intinya kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa kita, dilancarkan semua rezeki kita dan diberkahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang intinya mudah-mudahan Allah mengabulkan apa keinginan kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sedulur semua, yang belum like di like dulu lah, dan yang belum subscribe di subscribe. Oke mantap. Jadi caranya sangat mudah sih. Sedulur cukup sediakan garam. Kalau ada sih garam kasar. Kan ada garam yang halus, ada garam yang kasar ya. Lebih bagus garam kasar. Itu garam kasarnya dibacain ayat kursi aja 3 kali. Nafasnya seperti biasa aja, digenggam ya. Atau ada yang bawa 1 bungkus, misal sebungkus plastik gitu ya, itu dipegang, bacain bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai selesai ayat kursi 3 kali. Setelah itu ditiupkan 3 kali. Udah. Nah garamnya itu untuk apa, Cak? Garamnya untuk jaga-jaga kalau nanti kita dikejar sama makhluk halus atau kita dikejar sama hantu yang kita lihat gitu. Jadi siapkan mental para sedulur semua. Oke ya, kuatkan mentalnya. Intinya jangan takut kalau mau buktiin ini bener atau enggak gitu. Intinya sedulur harus berani ngebuktiin, dan nggak boleh bawa teman kalau mau ngebuktiin. Kalau bawa teman nggak bakalan ada apa-apa. Meskipun ada jinnya, ada makhluk halusnya, mereka nggak bakalan nampak. Karena memang syaratnya harus sendirian. Jadi kita uji mental gitu, atau uji nyali. Oke, untuk tata caranya sedulur cukup pergi ke tempat angker. Mungkin ada tempat angker yang memang terkenal angkernya di sana, atau memang dekat sama kuburan yang memang sering menampakkan hantunya gitu. Sedulur datengin minimal jam 8 ke atas. Minimal jam 8 ke atas gitu. Datengin, nyampe di sana sedulur pernah gayanya sih kayak orang mau ruku. Pas kita sholat, kita kan ruku gitu. Nah tapi kepala kita lebih ke bawah. Nah kita melihat lokasi angker itu melalui selangkangan kita. Ya, jadi kita membelakangi tempat angker itu. Ada misalnya tempat angker, kita di depannya, kita belakangi, kita ngadapnya ke sana gitu ya. Nah jadi terus kita kayak posisi ruku. Nah tapi kepala kita di tengah selangkangan. Jadi kita melihat tempat angker melalui selangkangan kita gitu. Paham ya lur ya? Nah ditunggu aja sekitar 2-5 menit. Insya Allah saya jamin sedulur bakal ngeliatin makhluk halus atau hantu gitu. Jadi rasa penasaran sedulur bakalan terobati pakai cara ini. Kita nggak pakai amalan, nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat. Intinya kita cuma butuh nyali gitu aja untuk buktiin ini benar atau enggak, atau buktiin makhluk halus itu ada atau tidak gitu. Karena banyak para haters yang bilang jin itu nggak ada katanya, atau nggak percaya kalau jin itu ada. Jadi buktiin pakai ini aja, nggak pakai amalan, nggak usah repot-repot, nggak usah puasa.
Intinya kita harus kuatin nyali aja. Nah, nanti pas kita melihat dari selangkangan itu bakalan kelihatan makhluk halus yang ada di sana, itu bakalan kelihatan. Misal itu ada kunti atau ada pocong atau gundurwo atau macan sekalipun itu bakalan kelihatan. Nah, nanti mereka pas kelihatan mereka bakalan ngejar, itu bakalan nyerang kita. Kenapa? Ya karena kita melihatnya melalui selangkangan gitu. Kok bisa, Cak? Ya kan anggapannya nggak sopan gitu. Kita kan membelakangi terus kita nungging gitu. Nah, terus garam yang kita bawa, misal udah kelihatan pas mereka lari ke kita atau ngejar kita, ambil garamnya, cukup baca bismillah aja langsung lemparkan ke belakang. Mereka bakalan berhenti untuk ngejar atau nggak bakalan nyerang gitu. Jadi pas kita melihat dari selangkangan udah jelas banget itu makhluk halusnya ya. Terus mereka marah, mereka nyamperin kita, garamnya jangan jauh-jauh garamnya. Terus kita ambil garam, kita lempar ke belakang. Mereka bakalan berhenti untuk ngejar kita. Jadi nggak usah dibawa grogi atau nggak usah apa ya, intinya kita harus bawa santai aja. Ini kan buat ngobatin rasa penasaran kita gitu kan, ya makhluk halus itu seperti apa, wujudnya kayak apa, atau siluman macan putih itu kayak apa. Nah, jadi atau cari informasi aja dulu di mana tempat yang ada siluman macannya gitu. Mungkin ada dari para sedulur semua yang penasaran kodam macan putih itu kayak apa. Ya. Jadi maaf ini saya masih sedikit pilek ya. Nah, jadi kalau udah ketemu sama lokasinya datengin sendirian tuh ya. Terus kita nungging, kita lihat dari selangkangan ya. Terus nanti kalau udah kelihatan, tapi hati-hati sekali kelihatan terus kalau udah kayak udah mau nyerang dia, kita siap-siap ambil garam lempar ke belakang. Karena kalau kita telat ya bakal kena serang lah. Apalagi yang nyerang siluman macan putih itu bahaya. Kalau cuma yang nyerang pocong, terus kuntilanak atau tuyul yang nyerang itu nggak terlalu sih. Mungkin sakitnya cuma 2 hari 3 hari aja gitu kalau kena serangan kayak gitu. Atau mungkin pas diserang itu cuma sakit bentar aja. Kita bacain sholawat udah hilang gitu. Tapi kalau diserang siluman macan putih jangan macem-macem. Bisa 1 bulan sakitnya gitu. Jadi cuman gitu aja sih untuk tata cara kita untuk kali ini ya. Kita cuman butuh garam kasar aja untuk menghentikan mereka kalau mereka mau nyerang kita. Tapi yang pertama yang perlu kita siapkan mental kita. Karena kita harus sendirian. Malam-malam minimal jam 8 malam habis isya. Jam 8 malam minimal itulah. Jam 8 nggak apa-apa lah, jam setengah 9, jam 9 kita berangkat ke tempat angker sendirian. Kita bawa garam kasarnya kita bacain ayat kursi 3 kali, terus kita tiupkan ke garamnya. Nah, terus kita kalau udah nyampe di lokasi kita cukup nungging aja, lihat dari selangkangan. Pas udah kelihatan terus mereka kelihatannya mau nyerang kita tinggal ambil garam kasarnya, kita bacain bismillah, kita lempar ke belakang. Kalau masih belum yakin, ambil lagi garamnya, baca bismillah lagi, lempar lagi sampai yakin. Sampai kita yakin kalau mereka udah nggak ngejar gitu. Karena kalau nggak yakin nggak bisa lalu. Tapi kalau untuk cara ini, meskipun sedulur yakin nggak yakin ya bakalan ngeliat gitu. Kalau pakai cara ini, pakai cara yang menurut kita simple tapi benar-benar menakutkan. Karena bakalan ngelihat beneran gitu. Cukup 5 menit aja. Maksimal 5 menit kita bakal ngelihat. Tapi kalau kita udah lama tapi belum ada kelihatan apa-apa, itu berarti memang di sana nggak ada makhluk gaibnya. Meskipun kuburan, banyak kuburan yang nggak ada jinnya gitu. Kok bisa ya udah dibersihin gitu. Tapi kalau kuburan-kuburan yang sedikit jauh dari pemukiman itu pasti ada makhluk gaibnya ya. Oke, cuman gitu aja sih. Jangan lupa di like, yang belum subscribe bisa subscribe. Oke, mantap. Jadi maaf ya kalau suara saya kurang enak ya, karena memang hidung saya kesumbet gitu loh, masih kurang enak badan gitu. Oke, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.